bikin perhitungan sama kamu, paham? Oh. Makanya saya tanya, kamu waras? Saya bilang kayak gitu. Saya waras. Ya makanya kalau waras, Anda oke lah, saya sih tidak menghalangi. Kalau Anda mendoakan yang baik-baik saja, silakan saja. Anda jangan memperkeruh suasana. Bangsat. Nah, ya kamu yang bakal santai dulu, saya belum selesai. Hebat sama saya. Nggak usah kayak gitu. Udah, jangan banyak bacot kamu. Lah ya kamu yang jangan bacot, banyak bacot. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang saya sayangi. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menyuguhkan konten inspiratif dan mendebarkan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas seorang penipu yang mengaku sebagai ustadz. Parahnya lagi, dia menggunakan santet untuk menyakiti pesaing dari calon kepala daerah atas permintaan pasiennya. Bagaimana Kang Ujang Bustomi berhasil membongkar tabir kejahatan dari penipu tersebut dan memberikan inspirasi bagi kita semua? Baiklah, mari kita bersama-sama menonton kisah ini dengan seksama dan hati yang terbuka. Melalui konten ini, kita akan disajikan sebuah perseteruan sengit dengan tema Kisah Nyata Misteri Kang Ujang Bustomi membongkar dukun penipu berkedok Ustadz Santet calon kepala daerah. Yuk, mari kita simak bersama dengan perasaan bahagia dan selamat menyaksikan. Kisah perseteruan ini terjadi di sebuah perkampungan dengan keramaian masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis sepanjang hari. Namun, ketika malam tiba, suasana yang awalnya menyenangkan berubah drastis menjadi mencekam setelah sebuah kegelapan menyelimuti perkampungan. Di tengah kegelapan tersebut, tampak seorang tokoh guru spiritual yang disegani sedang berada di antara rumah salah satu warga. Wajahnya memancarkan keceriaan dan matanya bersinar, seolah-olah berusaha menutupi ketegangan yang terasa di malam itu. Namun, sebenarnya sang guru sedang menjalankan misi penting karena ada seorang pasien calon kepala daerah yang datang ke depokan anti galau yang didirikan olehnya untuk menyembuhkan penyakit yang sangat aneh dan sulit diobati. Kabarnya, ketika Kang Ujang menetralisir calon kepala daerah tersebut, dengan kekuatan gaibnya, beliau menemukan bahwa sang calon telah terkena santet akibat serangan dari seorang dukun yang menjadi perantara persaingan paslon yang tidak sehat. Ketika beliau melakukan pengobatan untuk menyembuhkan, tiba-tiba saja Kang Ujang merasakan diserang secara gaib jarak jauh yang diketahui serangan tersebut berasal dari dukun pesaing karena merasa terancam kekuatan Kang Ujang. Serangan ini membuat situasi di depokan anti galau semakin berbahaya. Namun beliau dengan sigapnya bertindak untuk melawan serangan tersebut dan melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Itu banyak orang yang cerai. Jadi istrinya dukung si A, suaminya dukung si B. Begitu selesai, cerai itu. Aduh, ada lagi anak sama bapak, cerai berantem. Gara-gara beda pilihan. Jangan kayak gitu, jangan. Kita berdewasa lah sedikit. Ya, dewasa berpolitik, dewasa berdemokrasi. Kang Ujang merasa bahwa dia tidak boleh tinggal diam dan membiarkan kejadian itu terus berlangsung. Tanpa ragu, beliau langsung bergegas mendatangi sang dukun untuk membuat perhitungan atas tindakan kejahatannya. Kang Ujang Bustomi akhirnya tiba di tempat tujuannya dan disambut hangat oleh wanita yang merupakan istri sang dukun. Setelah menunggu beberapa saat, sang dukun akhirnya muncul dengan penampilan seperti seorang ustadz yang terlihat tenang dan terkendali. Namun, begitu melihat Kang Ujang, sang dukun langsung meradang dan kehilangan kendali. Beliau mencoba meminta penjelasan atas perbuatan sang dukun, namun usahanya hanya membuat situasi semakin panas dan menegangkan. Sang dukun dengan cepat menunjukkan ketidakpuasannya karena merasa Kang Ujang menghalangi pekerjaannya.
Akan tetapi, Kang Ujang Bastomi tidak akan mundur begitu saja dan siap untuk menghadapi bahaya dengan keberanian yang lebih besar lagi. Hingga situasi semakin tak terkendali dan berbahaya di tengah perseteruan ini. Meski beliau terus mencoba menasehati sang dukun bahwa tindakannya telah menyebabkan orang yang tak bersalah menjadi sakit, ia tetap keras kepala dan angkuh. Dengan angkuhnya, ia menyombongkan kesaktiannya di hadapan Kang Ujang. Saat waktu berjalan, suasana semakin mencekam dengan adanya gelombang energi yang semakin kuat dan membara di sekitar mereka. Ketika sang dukun akhirnya memulai serangannya, Kang Ujang Bastomi mempertahankan diri dengan tekad dan keberanian yang luar biasa. Perdebatan itu membuat udara di sekitarnya terasa sangat panas dan membara, mengeluarkan energi yang sangat berbahaya. Misteri yang begitu menegangkan di sekitar mereka akhirnya mulai terungkap satu persatu, dan situasi semakin jelas. Tapi perseteruan di antara mereka semakin intens dan sangat menegangkan. Saya sekali lagi, Anda maunya apa sekarang? Anda nggak usah kayak Saya gitu. mau bunuh kamu. Nggak usah sok-sokan kamu. Sok-sokan. Kamu yang sok-sokan. Teman-teman saya banyak yang jadi korban kamu. Korban apa? Saya nggak ada urusan. Setiap pekerjaan. Nggak usah teman-teman. Saya urusannya dengan kamu sekarang. Satu, by one. One by one. Hebat. Hebat. Ya saya ngomong kamu hebat. Mau coba ilmu saya secara langsung ya? Oke. Nah, nggak nyesel nih. Nyesel. Nyesel apaan? Saya bekerja. Saya dibayar. Dibayar berapa kamu? Gak perlu tahu. Dibayar berapa? Gak perlu tahu. Saya ngomong baik-baik sekali. Dibayar berapa kamu? 1 M. 1 M. Bising kamu. 1 M. Ngarang aja kamu. Oke. Mau wasiat apa sekarang? Kesian kamu. Kesian sama saya. Saya nggak kesirian. Saya cuman Anda stop orang-orang yang tidak bersalah. Anda nggak usah dibabat. Nah, ketika Anda membantu doa, silakan doa. Paham tidak? Saya yang juga nggak ikut-ikutan, Anda malah ngikatnya saya. Oke, kamu. Pergi. Keluar. Nggak ada urusan saya sama kamu. Keluar. Ya kamu yang keluar. Ini rumah saya. Cuk, maunya apa kamu? Maunya apa sekarang? Bunuh kamu kalau bisa. Oh, kamu mau bunuh saya? Iya. Ya silakan. Oke. So. Bismillahirrahmanirrahim. Datsangkan paraning dumadi, tersabut asaring manusia, manunggaling kaula Gusti, tersabut asaring Ujang Bastomi, mampus. Ya. Bastomi, mampus kau. Cabut pasang manusia, manunggaling kaula Gusti. Maksudnya, macam sana. Jangan panas,
Asmaning manusia, manunggaling kaulah Gusti. Telah mampus. Dalam sebuah pertarungan yang sangat dahsyat, kedua belah pihak saling serang dengan kekuatan yang mereka miliki. Pertarungan tersebut benar-benar mengerikan, terutama karena sang dukun memiliki kekuatan santet yang sangat mematikan. Meski suasana semakin tegang saat sang dukun itu melakukan gerakan-gerakan mistisnya, Kang Ujang tetap tegar dan siap menghadapi tantangan apapun. Dalam pertarungan itu, beliau menunjukkan kehebatannya sebagai seorang guru spiritual yang sangat tangguh. Dia mampu menghindari atau bahkan menjadikan serangan musuhnya sebagai bumerang. Meski sang dukun santet berhasil mengeluarkan serangan-serangannya dengan sangat hebat, namun akhirnya Kang Ujang berhasil mengalahkannya dengan keberanian dan kesabaran yang luar biasa. Dengan gerakan-gerakan mistis yang spektakuler, Kang Ujang menunjukkan serangan bertubi-tubi yang tak terelakkan, sehingga akhirnya sang dukun santet tak mampu lagi melawan dan terjatuh lemah. Akan tetapi, masih jadi pertanyaan yang besar di benak hati,
masihkah misteri ini akan segera terungkap sepenuhnya? Di sana, beliau terus berpikir tentang fenomena penggunaan santet oleh orang yang berpura-pura sebagai ustadz. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa masih ada orang yang menggunakan cara seperti ini untuk menipu orang lain. Lebih buruk lagi, masih banyak orang yang terjebak dalam jebakan mereka, padahal itu jelas-jelas melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengundang dosa besar. Kang Ujang juga memperingatkan bahwa di negara demokrasi ini, setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memiliki pendapat yang berbeda. Namun, hal ini harus dilakukan dengan kepala dingin dan tanpa kekerasan. Pemilihan harus dilakukan dengan damai dan tanpa keributan. Dengan mengingatkan orang lain akan bahaya santet dan pentingnya memilih dengan damai, beliau berharap dapat membantu menjaga perdamaian dan keamanan di lingkungan sekitarnya. Masyarakat perlu waspada dan tidak mudah terjebak dalam penipuan yang mengancam perdamaian dan keamanan bersama. Setelah itu, kemudian Kang Ujang Bustomi memutuskan untuk mengunjungi istri sang dukun yang sedang berada di kamarnya. Di dalam kamar, ia melihat istri sang dukun sedang bertapa. Namun, setelah dia mencoba untuk menyadarkannya, istri sang dukun tersebut langsung menunjukkan sikap yang aneh dan melakukan tindakan yang tidak wajar. Dalam keadaan yang cukup menegangkan, istri sang dukun itu bahkan tampak hendak menyerang Kang Ujang dengan marah dan agresif. Namun, sebagai seorang guru spiritual yang bijaksana dan berpengalaman, Kang Ujang mencoba untuk menyadarinya dari kesadarannya dan memberikan nasihat agar segera menghentikan tindakan yang dilakukannya. Situasinya semakin memanas saat istri sang dukun tetap terjebak dalam pengaruh kejahatan dan berusaha menyerang Kang Ujang dengan keras. Apakah Kang Ujang Bustomi akan bisa membantu istri sang dukun untuk keluar dari pengaruh kejahatan dan menyelamatkannya? Atau apakah sang dukun akan mengulangi tindakan kekerasan terhadap Kang Ujang karena merasa terancam oleh keberadaannya di sana? Semua pertanyaan ini akan terjawab pada menit-menit berikutnya. Yang pasti, kisah ini sangat menarik dan menantang, penuh dengan ketegangan dan perjuangan yang tak henti-hentinya. Aduh. Ayo sok keluarin semua ilmu semen saja kamu. Aduh. Ilmu ya kok. Ini ngajak tarung di kasur kamu, serius ini ngajak tarung di kasur, Saja nih sama saya di kasur. Saya sudah bawa jakban. Aduh. Aduh. Ya salam. Cantik nih. Sok keluarin semua. Aduh, jangan narik-narik sarung kamu. Maka aja. Kepret nih. Sok keluarin. Saya hitung sekali lagi. Mau nyerang kan? Badar makan. Oh, ilmu apa lagi nih? Saya kasih hitung 3 nih. Mau nyerang nggak? Aduh. Apa sih ngeloncat-loncat di kasur kamu? Merobot, bikin merobot. Nih, 2 nih. Saya hitung kepret nih. So, 3 nih. Aduh. Wish. Aduh. Oke lah kalau begitu. Tidur aja, tidur. Yuk, kita bobo bareng. Bobo. Ayo bobo. Ini bobo nih, bobo. Ayo bobo. Yuk, ngemprut bobo. Sok, metak-tak. Metak-tak aja. Udah metak-tak aja, please. Metak-tak. Daripada kepret sama saya kamu. Sok, udah metak-tak aja. Aduh.
Aduh. Dadah aja nih. Diajak tak nggak mau dia. Parah. Motor-motor. Mau sempak dulu. Dudupin. Aduh, ini enak kayaknya. Tempat ngemprutnya ada kelambunya. Aduh, sampai warga-warga beranjang. Jelas. Tuh, deh. Setelah mempertaruhkan segalanya dengan semangat dakwah yang menakjubkan dan menguras energi yang sangat besar untuk melawan kekuatan jahat sang dukun, Kang Ujang Bustomi akhirnya berhasil mengatasi kejahatan tersebut dan membuat semua pihak sadar dan bertaubat. Meskipun kisah perseteruan ini sangatlah menegangkan dan mencekam, tetapi akhirnya berakhir dengan indah dan mengesankan ketika orang-orang yang tersesat berhasil kembali ke jati diri mereka yang sebenarnya. Beliau mampu menyelesaikan semua masalah dan kejahatan dengan cara yang benar dan damai, sehingga perdamaian dapat dipulihkan kembali di antara masyarakat. Kisah ini memperlihatkan betapa berbahayanya persaingan dan keinginan untuk menang yang tidak sehat. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Namun, penggunaan kekuatan tersebut untuk merugikan orang lain atau untuk kepentingan pribadi yang tidak baik bisa menjadi sebuah masalah besar dan berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat. Dalam cerita ini, Kang Ujang Bustomi menunjukkan bahwa seorang guru spiritual harus berperan sebagai mediator di antara masyarakat yang saling bertentangan. Ia berusaha menjaga perdamaian dan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk semua pihak agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yakni sebuah masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang pentingnya dedikasi dan semangat untuk menghadapi tantangan apapun dengan tekad yang kuat dan keberanian yang luar biasa. Kang Ujang Bustomi tidak mundur sedikit pun. Bahkan ketika berada di dalam situasi yang penuh dengan ketegangan dan ancaman yang sangat besar, ia tetap berusaha bertindak dengan bijak untuk menyelesaikan masalah dan membuat semua pihak sadar dan bertaubat. Kita bisa menarik pesan moral dari kisah ini, yakni bahwa kita perlu bersama-sama menciptakan masyarakat yang harmonis dan selalu mengedepankan nilai-nilai kebaikan, serta menjaga perdamaian untuk mewujudkan kenyamanan dan kesejahteraan bersama.
Kita tidak boleh membiarkan persaingan dan kepentingan pribadi mengganggu kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dengan tekad, semangat, dan dedikasi yang kuat, kita bisa menyelesaikan masalah dan membuat hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Diam. Siapa di belakang? Ada Di belakangmu siapa? di sana. Di sana. Antar sana. Bangun. Bangunin istrinya. Diajak juga istrinya ke sana. Saya mau silaturahmi. Bangunin istrinya. Saya juga mau silaturahmi ke guru kamu. Ya, bangunin istrinya. Tuh ngajak ngemprut sama saya istri kamu. Bangunin. Bu, Bangunin, bawa. bu, 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 bu. Bangun, tarik. Bu, Kita ke sana ke gurunya bareng-bareng. bu, bu. Benar di sana, bu, bu. Cepat, bu, bu. Bu. Ayo antar saya ke sana. Ayo, bu. Stop. Depan. Mana dah? Ke depan. Pateni. Pateni. Ayo saya ke rumahnya bareng sama saya.